Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Feni Febrianti, Miftahul Jannah, dan Opi Yolandari. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penyakit malaria dengan dosen pembimbing Ibu Nildawati, SKM MKes. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Data epidemiologi penyakit malaria. Menurut WHO, pada 2015 terdapat 214 juta kasus malaria baru di seluruh dunia. Di tahun yang sama, terjadi 438 ribu kasus malaria yang berujung pada kematian. Wilayah dengan angka kematian tertinggi adalah Afrika sebanyak 90%, diikuti oleh Asia Tenggara sebanyak 7%. Kejadian luar biasa atau KLB penyakit malaria selalu terjadi di Pulau Kalimantan, walaupun kabupaten atau kota yang terjangkit berbeda-beda tiap tahun. Pada tahun 2009, KLB penyakit malaria dilaporkan terjadi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kalimantan yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi yaitu Sulawesi Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sumatera yaitu Sumatera Barat dan Lampung. Dengan total jumlah penderita adalah 1.869 orang dan meninggal sebanyak 11 orang. KLB penyakit malaria terbanyak di Pulau Jawa yaitu sebanyak 6 kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu sebaran KLB penyakit malaria dari tahun 2006 sampai 2009 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang mana yang menunjukkan warna kuning yaitu penderita malaria pada tahun 2006. Kemudian yang menunjukkan warna biru muda yaitu penderita malaria pada tahun 2007. Selanjutnya yang menunjukkan warna biru tua yaitu penderita malaria pada tahun 2008 dan yang menunjukkan warna merah yaitu penderita malaria pada tahun 2009. Nah, adapun situasi kasus malaria di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2010 sampai 2020. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Pada tahun 2010, kasus positif malaria di Indonesia mencapai 465,7 ribu. Sementara pada 2020 kasus positif menurun menjadi 235,7 ribu. Tak hanya itu, penurunan kasus malaria juga diikuti dengan penurunan annual parasit incidence atau API yang pada tahun 2010 mencapai 1,96 dan 2020 mencapai 0,87. Nah, selanjutnya yaitu definisi penyakit malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi. Parasit yang menginfeksi adalah Plasmodium. Parasit adalah organisme yang hidup pada hewan dan makan dari hewan tersebut. Ada 4 jenis Plasmodium yang dapat menyebabkan malaria seperti Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, dan Plasmodium malaria. Selanjutnya yaitu bagaimana cara penularan penyakit malaria. Parasit Plasmodium pada umumnya ditularkan oleh spesies tertentu dari nyamuk yaitu nyamuk Anopheles. Jika nyamuk Anopheles betina menggigit seseorang yang terinfeksi malaria, maka nyamuk tersebut membawa parasit Plasmodium dan menularkannya kepada manusia lain ketika menggigit dan mengambil darah manusia tersebut. Ketika Plasmodium memasuki darah, maka akan dengan cepat Plasmodium terdistribusi ke jantung dan dapat menyerang atau menginfeksi sel-sel darah merah yang lain. Sel darah merah yang terinfeksi akan pecah setiap 48 sampai 72 jam. Setiap kali sel darah merah pecah, maka akan menyebabkan tubuh menggigil, suhu tubuh meningkat dan berkeringat. Gejala klinis penyakit malaria. Berikut ini beberapa gejala klinis penyakit malaria yaitu sakit kepala, demam, mudah lelah, nyeri otot, sakit punggung, panas dingin, berkeringat, batu kering, limfa membesar, mual, muntah.
Serangan gejala malaria sering digambarkan melalui 3 tahap selama 6-12 jam, diawali dengan menggigil, lalu berkembang menjadi demam dan sakit kepala. Kemudian penderita akan berkeringat banyak dan lemas, hingga akhirnya suhu tubuh kembali normal. Demam bersifat periodik karena berkaitan dengan pecahnya skizon yang mengeluarkan berbagai antigen. Proses pematangan skizon berbeda tiap jenis Plasmodium. P. falciparum atau demam hampir setiap hari, P. vivax atau oval atau demam setiap 3 hari atau tertiana, P. malariae atau demam setiap 4 hari atau quartana. Splenomegaly merupakan gejala malaria kronik. Anemia terjadi akibat pecahnya eritrosit yang terinfeksi maupun tidak. Ikaterus karena terjadinya hemolisis dan gangguan hepatik. Gejala sistemik lainnya sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot. Gambar mekanisme penyakit menular. Ini merupakan gambar mekanisme penyakit menular. Adapun alur masuknya infeksi parasit ke dalam tubuh manusia yang diawali dengan dikeluarkannya dari gigitan nyamuk Plasmodium akan masuk ke dalam aliran darah dan terbawa hingga ke dalam sel mati untuk berkembang biak di dalamnya. Proses tersebut berlangsung dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Setelah berkembang biak cukup banyak, Plasmodium akan pecah dan masuk ke dalam pembuluh darah untuk menyasar sel darah merah sebagai tempat untuk berkembang biak. Akibatnya, lama-kelamaan Plasmodium akan menyebar ke seluruh tubuh. Hanya dalam kurun waktu 46-72 jam, Plasmodium akan berkembang biak dengan pesat dan memicu pecahnya sel darah merah. Kondisi inilah yang memicu demam pada pasien. Singkatnya, semakin banyak sel darah merah yang terinfeksi, maka semakin tinggi demam yang diderita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dari penyakit malaria. Yang pertama, sadar akan risiko. Cara pencegahan malaria adalah dengan mencari tahu apakah Anda berisiko terkena malaria atau tidak, terutama apabila akan bepergian ke daerah tertentu. Sebelum pergi ke daerah berisiko, sebaiknya berkonsultasilah pada dokter guna mendapat sarana mengenai perlindungan diri dari malaria, karena tak ada yang memiliki kekebalan total terhadap penyakit tersebut. Dengan begitu, Anda akan lebih memproteksi diri sendiri. Kemudian, tidur menggunakan kelambu. Menurut WHO, tidur di bawah kelambu berinsektisida dapat mengurangi kontak antara nyamuk dan manusia dengan memberikan penghalangan fisik dan efek insektisida. Penggunaan kelambu ini mampu mencegah dan membunuh nyamuk dalam skala besar. Selanjutnya, menggunakan produk anti nyamuk. Produk anti nyamuk sangat efektif untuk mencegah gigitan nyamuk penyebab malaria. Produk anti nyamuk ini bisa berbentuk krim yang diaplikasikan ke kulit atau cairan yang disemprotkan pada ruangan. Ada juga obat nyamuk bakar dan obat nyamuk elektrik yang bisa mencegah gigitan nyamuk. Selanjutnya, penyemprotan rumah dengan residu insektisida. Menyemprot bagian dalam dan luar rumah dengan residu insektisida adalah cara ampuh lainnya untuk mengurangi penularan malaria dengan cepat. Biasanya penyemprotan atau fogging ini dilakukan sekali atau 2 kali per tahun untuk memberikan perlindungan masyarakat yang signifikan. Penyemprotan harus dilaksanakan pada tingkat cakupan yang tinggi. Kemudian, menghindari keluar saat petang dan fajar. Paparan yang lebih lama, seperti menginap semalam di alam terbuka, berisiko lebih tinggi kena malaria. Nyamuk malaria sangat aktif pada petang dan fajar. Saat berada di daerah endemi malaria, pastikan untuk menghindari keluar di waktu-waktu ini. Cara ini bisa mencegah gigitan nyamuk pembawa malaria. Daerah yang berisiko memiliki kasus malaria diantaranya adalah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, serta sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera. Nah, selanjutnya apa sih upaya pengobatan penyakit malaria? Nah, yang pertama, obat malaria
malariae. Pengobatan malaria jenis ini cukup diberikan dengan klorokuin sekali sehari selama 3 hari ke depan dan diikuti dengan pemeriksaan kembali setelah 3 hari. Klorokuin dapat membunuh Plasmodium malariae berbentuk asekual maupun seksual di dalam tubuh. Kemudian perawatan di rumah sakit. Pengobatan dengan rawat inap di rumah sakit harus dilakukan pada pasien malaria berat. Dengan penanganan medis di rumah sakit, pasien bisa mendapatkan obat artesunate melalui suntikan dan infus. Pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit akan diperiksa setiap beberapa hari sekali untuk mengetahui keampuhan obat yang diberikan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada hari ke-7, 14, 21, dan 28. Kemudian yang ketiga adalah obat-obatan alami. Selain dengan obatan-obatan medis dan rawat inap di rumah sakit, pengobatan penyakit malaria juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami alias obat herbal. Namun, penting untuk diingat bahwa obatan-obatan alami tidak bisa digunakan sebagai pengobatan utama. Malaria adalah penyakit yang masih memerlukan penanganan dari tenaga medis. Kemudian yang terakhir adalah melihat parasit yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivaxum, maka perlu diberikan obat yang khusus supaya bisa efektif menyembuhkannya. Untuk mengobati malaria dengan penularan parasit Plasmodium falciparum, WHO menyarankan untuk diberikan terapis atau ACT seperti kombinasi artesunate dengan mofluquine, kombinasi artemether dengan lumefantrine, atau kombinasi artesunate dengan sulfadoxin dan primethamine. Ya, itulah tadi upaya pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit malaria. Kemudian kesimpulan, malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi. Parasit yang menginfeksi adalah Plasmodium. Gejala yang paling umum terjadi adalah demam tinggi dan gejala seperti terkena influenza. Malaria pada umumnya berkembang di negara tropis dan subtropis. Oleh sebab itu, penyakit malaria harus dicegah dengan pencegahan dan pengobatan tertentu agar orang-orang tidak terjangkit malaria. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, stay healthy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.